Oke. Dah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 PSTID. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika di era digital. Namun, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jana Reza Palevi sebagai pemateri dan moderator. Dan rekan saya, Perkenalkan nama saya Fani Nurfiana sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Atifah sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Revalina Wandasari sebagai pemateri. baik, materi pertama yaitu etika di era digital yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Menurut Cyberkreasi dan Deloitte tahun 2020, etika digital atau digital ethics adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, etika digital adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam dunia digital, baik itu di media sosial, platform online, maupun dalam penggunaan teknologi. Materi selanjutnya tentang pentingnya etika di era digital yang akan disampaikan oleh saudari Revalina Wandasari. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya etika di era digital. Etika di era digital penting karena etika adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang membimbing perilaku individu di era digital. Ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, empati, dan hormat terhadap orang lain. Nah, etika itu bagaikan fondasi yang membangun interaksi positif di dunia maya. Lalu, dengan menerapkan etika di era digital, kita dapat menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman, melindungi diri dari bahaya, baik bahaya psikis maupun bahaya fisik, dan meningkatkan kualitas interaksi dan komunikasi antar pengguna dunia maya. Selanjutnya akan saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih saudari Revalina Wandasari atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke tantangan etika di era digital yang akan disampaikan oleh saudari Putri Nabila Atifah. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan etika di era digital. Yang pertama, terdapat penyebaran informasi palsu atau hoax yang dimana penyebaran dilakukan secara cepat dan masif melalui media sosial yang akan mengakibatkan kepanikan, perpecahan, serta kebingungan terhadap orang yang mendapatkan berita hoax tersebut. Lalu yang kedua, terdapat privasi dan keamanan data yang dimana pengumpulan data pribadi oleh sebuah perusahaan teknologi serta resiko kebocoran data dan penyalahgunaan sebuah informasi pribadi. Lalu yang ketiga, terdapat cyberbullying dan ujaran kebencian, di mana perilaku merendahkan, mengintimidasi, atau mengancam secara online, serta terdapat dampak serius pada kesehatan mental korban. Next. Lalu yang keempat, terdapat plagiarisme dan hak cipta, yang dimana konten digital mudah disalin tanpa seizin dari pembuat. Lalu, pentingnya menghargai hak cipta dan karya orang lain. Yang kelima, terdapat ketergantungan digital dan etika penggunaan teknologi, yang dimana pengguna gadget berlebihan dan dampaknya terdapat produktivitas dan kesehatan. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih saudari Putri Nabila Atifah atas pemaparan materinya mengenai tantangan etika di era digital. Kita lanjut ke dua materi terakhir yaitu contoh kasus pelanggaran etika digital dan tips menerapkan etika digital yang akan disampaikan oleh saudari Fani Nurfiana. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator.
Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran etika digital. Yang pertama itu ada kasus penyebaran hoaks, yaitu hoaks terkait pandemi yang memicu kepanikan masyarakat. Yang kedua itu ada kebocoran data pengguna. Contohnya yaitu kasus Cambridge Analytica yang melibatkan Facebook. Kasus Cambridge Analytica adalah salah satu skandal data terbesar dalam sejarah teknologi dan media sosial. Yang ketiga itu ada cyberbullying, yaitu serangan verbal di media sosial yang berdampak negatif terhadap korban. Baik, di sini ada tips menerapkan etika digital, yaitu ada 5 tips. Yang pertama, ada berpikir sebelum membagikan konten. Jadi, sebelum membagikan konten sesuatu secara online, penting untuk mempertimbangkan yang pertama itu kebenaran. Pastikan informasi yang dibagikan berasal dari sumber yang terpercaya dan tidak mengandung hoaks. Yang kedua itu kita harus memikirkan dampaknya. Pikirkan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Apakah konten tersebut akan menyinggung, memprovokasi, atau menyebabkan konflik. Yang ketiga itu ada keamanan. Hindari membagikan data pribadi atau informasi sensitif yang dapat disalahgunakan seperti alamat, rumah, atau nomor telepon. Tips yang kedua yaitu gunakan password yang kuat dan aman. Jadi kita perlu menggunakan keamanan digital sangat bergantung pada kekuatan kata sandi. Yang pertama itu gunakan kombinasi kompleks. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol untuk membuat kata sandi yang sulit ditebak. Yang selanjutnya tuh kita bisa buat password atau kata sandinya itu dengan yang unik. Jangan gunakan kata sandi yang sama atau untuk semua akun. Dan perbarui secara berkala, ubah kata sandi secara rutin untuk meningkatkan keamanan. Tips yang ketiga yaitu hormati pendapat orang lain. Jadi di dunia digital, setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya. Namun menghormati perbedaan adalah kunci dalam menjaga keharmonisan. Yang tips yang keempat yaitu laporkan konten negatif atau pelanggaran etika. Jadi jika kita menemukan konten yang merugikan atau melanggar aturan, langkah yang kita lakukan yaitu melaporkannya. Yang pertama bisa jenis konten yang dilaporkan. Misalnya hoax, ujaran kebencian, pornografi, penipuan, atau konten kekerasan. Cara melapornya itu yaitu dengan menggunakan fitur report yang tersedia pada platform atau laporkan ke pihak berwenang jika diperlukan. Dan ada juga dengan jangan menyebarluaskan. Hindari membagikan ulang konten negatif karena itu hanya akan memperluas dampaknya. Selanjutnya ada tips yang kelima, yaitu berikan edukasi tentang etika digital pada generasi muda. Generasi muda adalah pengguna aktif teknologi yang perlu diajarkan cara bijak dalam berinternet. Yang pertama, kita harus mempunyai pemahaman dasar. Ajarkan mereka tentang privasi, keamanan data, dan dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Kita juga perlu etika digital. Jelaskan pentingnya bersikap sopan, menghormati orang lain, dan hindari penyebaran konten negatif. Baik, saya kembalikan ke moderator. JJ, mikrofon. Lupa, maaf ya, soalnya tadi tetanggaku sangat sibuk. Maaf ya. Oke. Baik, terima kasih Saudari Fani Nurfiana atas pemaparan materinya. Di sini kami mendapatkan kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan tadi, yang akan disampaikan oleh Saudari Revalina Wandasari. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah kesimpulan yang telah kita dapatkan dari hasil diskusi tentang materi etika di era digital. Nah, di era digital ini yang terus berkembang,
Etika digital menjadi elemen penting untuk memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan positif. Etika digital mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, menghormati privasi, kesopanan, dan tanggung jawab terhadap konten yang diakses atau dibagikan. Setiap individu memiliki peran untuk memastikan bahwa ruang digital mencerminkan nilai-nilai etika yang baik. Oleh karena itu, berpikir sebelum membagikan, menjaga privasi, dan berinteraksi dengan sopan adalah langkah-langkah sederhana yang dapat membentuk masa depan digital yang lebih baik. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai etika di era digital. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.